Perkenalkan, nama saya Angel. Saya dari Prodi Statistika angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Di sini seperti yang terlihat, di sini ada soal kekuatan tarik semen Portland sedang dipelajari. 4 teknik pencampuran yang berbeda dapat digunakan secara ekonomis. Berikut data yang telah dikumpulkan. Dan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik semen Portland pada keempat teknik pencampuran. B. Jika ya, teknik pencampuran mana saja yang rata-rata tariknya berbeda dan teknik pencampuran mana saja yang rata-rata tariknya sama. Oke, jadi di sini kita akan menguji ANAFA satu arah. Yang pertama kita akan menggunakan software R. Di sini saya sudah menuliskan sintaknya untuk memudahkan nanti pada saat pengujian. Namun sebelum masuk ke pengujian ANAFA satu arah ini, terlebih dahulu kita harus membuat pastinya dengan mencantumkan variabel sesuai dengan data yang telah diamati. Di sini saya menggunakan kekuatan tarik dan teknik pencampuran. Kekuatan tarik nilai dari data pengamatan, dan teknik pencampuran di sini yaitu jenis teknik pencampuran sesuai dengan data pengamatan, data yang mau diamati. Kita masuk ke sintaks. Di sini ada getWD. GetWD ini digunakan untuk kita mengetahui meletakkan file txt. Saya run. Nah, di sini saya banyak meletakkan file txt itu di user Asus dokumen, dan saya meletakkannya di data C. Kemudian setwd, saya run lagi, kemudian saya panggil datanya. Di sini saya ingin menampilkan data dengan menggunakan data ANAFA dengan nama data ANAFA, dan file txt tadi saya beri nama ANAFA satu arah, hanya ada 2. Oke, di sini saya run lagi, terus saya panggil datanya. Nah, keluar seperti ini sesuai dengan file txt yang telah dibuat tadi. Package untuk membantu kita dalam pengujian ini yaitu package card. Di sini sintaksnya itu kita menggunakan library baru nama package-nya. Kita run lagi, baru di sini kita akan menguji data kita. Nah, di sini kita panggil lagi datanya. Di sini kita menamakan teknik pencampurannya. Kan ada 4 jenis. Kita tulis di sini 1 sampai 4 karena ada 4 jenis teknik pencampuran. Kemudian kita beri nama yaitu teknik 1, teknik 2 sampai dengan teknik 4. Sampai dengan teknik 4. Nah, kita run. Keluarnya seperti ini. Kita run lagi yang data ANAFA-nya ini untuk memanggil yang ini. Untuk memanggil data yang ini, kita run yang di sini. Nah, keluarkan tadi yang di sini 1, 2, 3, 4-nya terganti dengan teknik 1, teknik 2, teknik 3, dan teknik 4. Nah, setelah itu kita ingin menguji normalitas dari data yang kita punya dengan menggunakan sintaks seperti berikut. Kita run lagi. Nah, ini dia. Jadi hasilnya seperti ini. Kita lihat, karena tadi kita menggunakan taraf signifikansi 0,05. Kita lihat p-value-nya di sini, ini, yang ini, yang ini, yang ini, kemudian yang ini. Dan semua seperti yang kita lihat, semua p-value lebih besar daripada
alfanya yaitu 0,05. Maka diputuskan data yang kita miliki yaitu merupakan berasal dari data yang berdistribusi normal. Karena semua memenuhi asumsi, kita lanjutkan ke uji homogenitas variansi. Homogenitas variansi, sintaksnya seperti ini, kita menggunakan uji Levin test. Oh iya, tadi yang untuk uji normalitas kita menggunakan Shapiro test untuk menguji normalitas data kita. Dan untuk uji homogenitas kita menggunakan uji Levin test. Kita masukkan variabel yang kita telah buat tadi, yaitu kekuatan tarik yang merupakan nilai dari data yang telah diamati. Kita masukkan, setelah itu seperti ini sintaksnya, seperti ini. Kemudian kita run. Nah, kita panggil hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini merupakan derajat bebasnya. Kemudian yang ini merupakan nilai dari statistik hitungnya. Kemudian yang ini merupakan p-value-nya yang akan kita bandingkan dengan alfa untuk menarik keputusan. Karena di sini p-value-nya 0,8878, maka p-value lebih besar daripada alfa, ya, yang menyebabkan asumsinya menjadi tolak H0 di mana 78. Maka asumsi kita itu memenuhi yaitu variansi dari keempat teknik pencampuran semen ini adalah sama. Maka pengujiannya dapat kita lanjutkan yaitu pengujian hipotesis apakah terdapat perbedaan rata-rata sesuai soal kita yang tadi, mengetahui rata-rata kekuatan tarikan semen pada keempat teknik pencampuran tadi. Nah, kita akan mengujinya dengan menggunakan uji ANAVA satu arah. Sintaksnya seperti ini. Yang pertama ini merupakan nilai kekuatan tarik. Kekuatan tarik ini merupakan nilai dari data pengamatan kita. Kemudian yang ini merupakan faktornya. Di sini kita run, kemudian yang ini kita run lagi juga. Mengambil hasilnya. Keluar hasilnya seperti ini. Nilai yang ini merupakan nilai statistik hitungnya. Sedangkan yang ini merupakan nilai p-value-nya yang akan kita bandingkan dengan taraf signifikansi, yaitu 0,05. Lihat bahwa p-value-nya kurang dari alfa. Maka dari itu diputuskan tolak H0 yang berarti terdapat perbedaan rata-rata dari keempat teknik pencampuran semen. Nah, karena sudah tolak H0 dan pasti terdapat perbedaan rata-rata, kita lanjutkan ke uji. Uji lanjutnya kita menggunakan uji Tukey. Nah, sintaksnya seperti ini. Kita sesuaikan yang di sini tadi sama seperti yang ada di sini. Kita run lagi. Nah, keluar hasilnya seperti ini. Untuk mengetahui pasangan-pasangan teknik pencampuran semen apa saja yang berbeda dapat kita lihat di sini.
yang P adjektifnya ini yang ini sampai ke bawah sini, kita lihat yang nilainya kurang dari 0,05. Jadi nilai apa saja yang kurang, yaitu ini. Pertama, pasangan teknik 4 dan teknik 1. Kemudian yang ini yaitu teknik 4 dan teknik 2. Kemudian ini juga nih kurang dari 0,05, yaitu teknik 4 dan teknik 3. Seperti itu. Setelah pengujian di R, kita akan coba untuk pengujian di SPSS. Pertama kita ke variabel view, kita buat variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel sama seperti di R tadi, yaitu kekuatan tarik sama teknik pencampuran. Di sini desimalnya saya buat 0 saja karena data yang kita miliki memang tidak ada komanya, jadi bukan desimal, jadi saya buat 0. Dan untuk teknik pencampuran tadi karena ada 4, di sini di values-nya ini kita harus coding. Saya mengodingnya seperti ini, yaitu untuk yang value 1 saya beri label teknik 1 seperti ini. Dan begitu seterusnya karena ada 4 teknik, jadi ada 4 pengodingan. Ya oke. Setelah itu kita ke data view. Nah, nanti pada awalnya tuh ada muncul variabel seperti ini. Variabel yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita masukkan data yang kita miliki seperti ini. Yang tadi kekuatan tarik itu kita masukkan yang merupakan nilai dari data pengamatan. Kemudian yang ini tadi yang telah kita coding. Pertama itu sesuai tadi codingan kita. Dia seperti ini, kita masukkannya 1, 2, 3, nanti dia akan muncul sesuai dengan apa yang kita codingkan tadi. Nah, setelah kita masukkan semua data-datanya, kita akan mengujinya. Tahap pertama yaitu kita analyze, yang ini, analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Kita explore. Kemudian kita masukkan untuk nilai dari data pengamatan kita itu untuk variabel kekuatan tarik kita masukkan ke dependent list. Dan untuk teknik pencampuran yaitu data coding kita masukkan ke factor list. Kemudian kita tekan ini plots, kemudian normality plots with text. Nah, kemudian kita continue dan oke. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini merupakan data deskriptif, hasil uji deskriptif yang dari data yang telah kita gunakan tadi, data yang kita masukkan tadi ini semuanya. Dan yang kita pakai itu sama seperti yang di R tadi, yaitu tes normality atau tes normalitas di sini. Karena tadi kita di R kita pakai Shapiro-Wilk, maka di sini kita juga melihat hasil output dari Shapiro-Wilk. Ini merupakan nilai dari statistik hitungnya.
Dan ini merupakan derajat bebasnya. Kemudian yang ini merupakan, tabel yang ini merupakan p-value-nya yang akan kita bandingkan dengan taraf signifikansi 0,05. Seperti yang kita lihat di sini, p-value-nya semuanya memenuhi semuanya lebih dari alfa 0,05. Maka asumsi pertama dipenuhi, yaitu data berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut lagi untuk uji homogenitas variansi. Caranya analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA, kemudian kita masukkan variabelnya, kekuatan tarik yang merupakan nilai dari data pengamatan kita masukkan ke dependent list. Dan untuk data codingan kita masukkan ke faktor, kemudian kita pilih option. Kita pilih homogeneity of variancy test sesuai dengan apa yang kita ingin uji, yaitu uji homogenitas variansi. Kita continue, terus oke. Nah, keluar hasilnya. Ini merupakan tabel homogenitas variansi. Ini merupakan hasil statistik hitungnya dengan 11. Ini merupakan p-value-nya. P-value-nya lebih dari lebih dari 0,05, maka asumsinya terpenuhi, yaitu hasilnya terpenuhi, yang mana dapat kita lanjutkan lagi, ke uji ANOVA satu arah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari keempat teknik pencampuran semen. Di sini kita lihat, di sini ini merupakan statistik hitung yang merupakan hasil dari uji. Kemudian ini hasil p-value-nya. P-value-nya dapat kita lihat dia kurang dari alfa, yang berarti tolak H0, di mana berarti terdapat perbedaan rata-rata dari keempat teknik pencampuran semen. Nah, untuk itu kita lanjutkan ke uji lanjutnya dengan cara analyze, kemudian compare means, terus ke one way ANOVA kita pilih. Kemudian ini sudah masuk semua variabelnya, terus kita ke post-hoc, kemudian kita pilih uji 2K dan Duncan. Nah, di sini kita lihat, di sini sesuai dengan alfa kita, yaitu 0,05. Jadi kita langsung continue dan oke. Hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Ini untuk uji 2K-nya. Kita lihat untuk uji 2K yang di sini, kita lihat yang ada bintangnya ini merupakan pasangan teknik pencampuran yang memiliki perbedaan rata-rata. Ini seperti ini, berarti teknik 1 dan 4 itu berbeda. Kemudian teknik 2 dan 4 berbeda juga karena ada bintangnya ini dan ini juga. Teknik 3 dan 4, kemudian ini semuanya berbeda. Teknik
4 ke 1, 4 ke 2, 4 ke 3 sama yang kayak tadi di sini. Seperti di sini yang ini, dan yang ini. Kemudian kedankan hasilnya seperti ini. Yang ini seperti yang kita lihat di sini. Nah, untuk di sini kita lihat dia di sini teknik keempat berbeda dengan teknik ketiga, teknik ke-1 dan teknik kedua. Jadi seperti itu yang dapat saya jelaskan untuk uji ANAFA satu arah. Terima kasih. Inilah yang dapat saya jelaskan untuk uji ANAFA satu arah ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya, dalam penjelasan saya. Terima kasih.